Sejarah luka di perut dan dada. Saksi mahkota itu tidak pernah tiba di ruang sidang. Beberapa jam kemudian di warung kopi itu sore hari. Itu jelas masih jam buka warung, tapi di rolling door-nya dipasang tanda tutup. Warung kopi dipakai untuk keperluan tertutup. Aku minta maaf, aku gagal membawa saksi itu. Pemilik warung duduk di salah satu kursi menunduk. Dia masih mengenakan pakaian tadi siang. Darah merah di pakaiannya telah mengering. Ekspresi wajahnya sedih, marah, kecewa. Aku menjemput saksi itu sesuai jadwal di rumah aman. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Semua sesuai rencana. Aku mengirim pesan ke kalian berangkat menuju gedung kementerian. Aku sendiri yang menyetir mobil. Saksi duduk di kursi depan di sampingku. Aku sengaja mengambil rute yang paling aman, memperhatikan sekitar depan, belakang, samping, memastikan tidak ada yang mengikuti. Dasar sial, seharusnya aku tidak mengendurkan kewaspadaan sedikit pun. Tapi saat mobil tiba di perempatan besar itu, lampu mendadak merah. Posisi kendaraanku berada paling depan. Aku tidak menyadari jika itu ganjil, karena lampu tiba-tiba berubah menjadi merah. Padahal baru saja hijau. Mobil terpaksa berhenti, lantas sisanya cepat sekali terjadi. Brak. Sebuah truk besar meluncur dari sisi kiri, menghantam mobil persis di bagian tempat saksi duduk. Mobil terguling, satu kali menabrak mobil lain, dua kali tertahan pembatas. Pengguna jalan raya berseru-seru ngeri. Pemilik warung sempat kehilangan kesadaran beberapa detik, tapi fisiknya yang kuat membuat dia segera bangkit. Tubuhnya terluka, tapi dia baik-baik saja. Yang parah adalah saksi mereka, terjepit di dalam mobil yang ringsek. Pemilik warung bergegas hendak membantunya keluar. Tas itu, amankan tas itu, saksi berkata pelan di tengah sisa kesadarannya. Pemilik warung menoleh melihat sebuah tas tergeletak di atas aspal. Tas itu berisi bukti-bukti, foto-foto, surat menyurat, daftar lengkap yang telah disiapkan saksi untuk melawan Menteri Baco. Tas itu terlempar keluar saat truk menghantam mobil. Pemilik warung segera berlarian hendak mengambil tas itu. Terlambat, dua motor gagah lebih dulu meluncur ke titik kecelakaan. Dengan masing-masing dua penumpang berpakaian hitam-hitam. Satu yang mengemudikan motor, satu lagi duduk di belakang. Dua orang yang duduk di belakang lompat turun, mengambil tas itu lebih dulu. Bajingan, kembalikan tas itu. Pemilik warung segera tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh tinggi besarnya merangsek mengejar dua orang itu. Dia meninju orang terdekat yang memegang tas sebelum sempat naik ke atas motor. Tas itu terlepas, pemilik warung berhasil mengamankannya. Tapi dua orang itu tidak mengalah. Mereka balas mengejar, hendak merebut kembali tas itu. Bek. Pertarungan di perempatan itu terjadi. Di bawah tontonan banyak orang, macet total. 2 lawan 1. Tidak percuma pemilik warung itu percayakan oleh aliansi aktivis lingkungan mengawal saksi kunci. Dia memang sejak muda jago berkelahi. Didukung dengan postur tubuh yang tinggi besar. Usianya memang 50-an, tapi dia bisa mengatasi dua orang berpakaian hitam-hitam. Buk. Dua lawannya tersungkur di atas aspal. Tapi itu hanya sebentar. Dua motor gagah lain meraung mendekat. Dua orang menyusul perlompatan, membantu rekannya. 4 lawan 1. Buk. Giliran pemilik warung terbanting mengenai mobil yang ringsek. Tas di tangannya terlepas. Salah satu dari orang berpakaian hitam itu berhasil mengambil tas. Dor. Dua orang lain melepaskan tembakan ke udara, membuat penonton yang refleks hendak membantu pemilik warung terhenti. Mereka berteriak panik, berlarian. Perempatan itu semakin kacau balau. Dor. Satu yang lain mengajukan pistol ke arah pemilik warung, menyuruhnya tetap di tempat atau timah panas akan menembus kepalanya. Jangan coba-coba,
Empat motor gagah meraung kembali. Empat orang itu berlompatan ke atasnya, lantas melesat pergi. Pemilik warung hendak mengejarnya, tapi gerakannya tertahan. Sudut matanya melihat kunci yang terkulai dengan darah segar terus mengalir. Ada yang lebih mendesak diurus. Dia bergegas menarik paksa pintu mobil, terlepas kemudian menarik tubuh saksi itu keluar. "Ambulan, panggilkan ambulan!" Pemilik warung berteriak. Sia-sia, saksi kunci itu meninggal di pangkuannya. Saksi mahkota itu tidak pernah tiba di ruang sidang dengar pendapat. Juga bukti-bukti yang telah dikumpulkan lenyap begitu saja. Itulah yang terjadi pagi tadi saat dua aktivis menunggu saksi mahkota mereka datang. Setelah memastikan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, pemilik warung meneruskan menuju gedung kementerian. Dia masuk lewat pintu belakang, menerobos penjagaan gedung. Tubuh tinggi besarnya tidak bisa ditahan. Mendorong pintu terlambat 2 jam lebih tanpa membawa saksi yang dijanjikan. Kehadirannya membuat gedung itu siaga 1. Pimpinan sidang menskros sidang. Dilanjutkan besok dengan pemanggilan pihak terkait berikutnya. Hotma Cornelius merapikan berkas-berkas miliknya. Menteri Bacok dikawal meninggalkan ruangan. Gagal total, mereka tidak berhasil menyumpal lawan. Warung kopi itu lenggang. Dua aktivis lingkungan, Ibu Sri, Dandi, dan si penulis menghela nafas, menatap pemilik warung yang masih tertunduk. Mereka tahu sekali resikonya, harga atas sebuah perlawanan. Mereka mati-matian merahasiakan saksi ini, bahkan menolak bantuan aparat untuk membantu menjaganya. Karena jika dilakukan, itu sama saja dengan mengumumkan pihak lawan siapa saksi mereka. Demi keamanan, demi kejutan proses sidang, hanya pemilik warung yang tahu siapa saksi. Tapi itu tetap sia-sia. Itu jelas bukan kecelakaan biasa. Lawan telah menebak dengan akurat, lantas mengambil tindakan serius untuk menyumpal saksi, serta menghilangkan semua bukti. Percuma berharap kecelakaan itu akan diselidiki hingga tuntas. Aparat hanya menganggapnya kecelakaan biasa. Siapa orang-orang dengan motor gagah berpakaian hitam-hitam itu? Aparat akan sibuk menyelidikinya. Beritanya akan viral sejenak, lantas berbulan-bulan kemudian tidak ada kemajuan, hingga orang-orang lupa dan kasus dipetieskan selesai. Aku minta maaf, aku telah mengecewakan kalian semua. Pemilik warung mengusap wajah, terlihat bermuram durja. Ini semua salahku. Oi, ini bukan salah siapapun, Ibu Sri bicara memotong. Dan berhentilah mengeluh meratap, menyalahkan diri sendiri. Aku tidak datang ke warung kopi ini untuk menyaksikan pemiliknya berwajah terlipat, suram, depresi begini. Kau tahu persis, ini bukan sedang berlibur di pantai, main air. Ini perang, siapapun bisa mati. Pemilik warung mengangkat kepalanya menatap Ibu Sri. Itu seharusnya kalimat miliknya saat menghibur para aktivis yang lelah berjuang. Yang lain masih diam, wajah-wajah suram. Daripada kau sibuk mengeluh, lebih baik kau siapkan kopi paling pahit, paling kental untuk menemani kita sekarang, Ibu Sri menyuruh. Baik, Nona Sri. Pemilik warung itu mengangguk. 5 menit kemudian 6 gelas diletakkan di atas meja. Ekspresi wajah pemilik warung sedikit membaik. Dia kembali duduk, aroma kopi menguar dari setiap gelas. Itu benar-benar kopi paling berat. Diam meraih gelas masing-masing. Aku tahu kalian sering bisik-bisik penasaran membicarakan luka besar di perut dan dadaku. Pemilik warung memecah lenggang setelah masing-masing menyeruput gelasnya. Malam ini akan aku ceritakan, toh tidak ada lagi yang perlu aku tutup-tutupi. Saksi kita telah mati. Yang lain memperbaiki posisi duduk. Ini sepertinya akan menarik. Pemilik warung menghela nafas perlahan, mulai bercerita. 30 tahun lalu aku mahasiswa abadi, tidak lulus-lulus. Bukan karena aku bodoh, tapi aku terlalu sibuk menjadi aktivis. Hobiku 3, berorganisasi, naik gunung, dan demo.
Jelek-jelek begini aku dulu adalah ketua senat mahasiswa. Jika tidak sedang naik gunung, aku bisa ditemukan di ruangan organisasi mahasiswa atau di lapangan memimpin demo. Tidak terhitung berapa demo yang pernah aku lakukan selama kuliah. Dari dulu pemerintah negara ini selalu memihak pedagang, investor, dan kawan-kawannya. Pejabat-pejabat itu hanya sibuk mencari komisi, rente bagian dari pedagang. Suatu hari Perdana Menteri dari negara lain datang, apalagi kalau bukan untuk pembicaraan omong kosong investasi, seolah demi rakyat banyak, tapi itu hanya menguntungkan mereka saja. Aku bersama ribuan mahasiswa lain demo. Kami berusaha merangsek bandara, juga di jalan-jalan. Tuntutan kami tiga, perbaikan kebijakan investasi, pemberantasan korupsi, dan turunkan harga pokok. Sebagai jawaban, pemerintah yang khawatir demo mengancam keselamatan Perdana Menteri mengirim tentara, Mayor Bacok, komandan tentara itu. Dia tanpa ampun memerintahkan penyerbuan untuk memukul mundur pendemo. Aku ingat sekali kejadian itu. Di ruko-ruko 2 truk tentara berlompatan dan mereka menyerang mahasiswa yang sedang berkumpul. Tentara membawa bendungan memukuli mahasiswa. Kami terdesak, tapi aku tidak mau mundur. Tubuhku tinggi besar. Sejak kecil aku suka berkelahi. Aku meladeni tentara itu. Mereka tidak sehebat seragamnya. Melihatku yang berhasil menjatuhkan beberapa tentara, merebut bendungan, mahasiswa lain ikut maju. Terjadi bentrokan besar. Giliran tentara itu terdesak, meminta bantuan lewat HT. 15 menit truk-truk tentara lain menyusul merapat. Kami kalah jumlah, tidak ada pilihan. Aku bersama yang lain berlarian masuk ke lorong-lorong ruko. Salah satu tentara itu sepertinya sakit hati denganku karena aku berhasil menjatuhkan teman-temannya. Dia mengejarku masuk ke dalam gang-gang perkampungan belakang ruko yang waktu itu sepi karena penduduk takut keluar rumah. Kami akhirnya berhadapan di gang itu. 1 lawan 1, tentara itu juga tinggi besar. Dia mulai menyerang, jual beli pukulan. Aku berhasil merontokkan giginya. Dia mencabut cangkurnya. Sial, aku terpeleset. Pisau itu merobek kaosku. 1 kali, 2 kali. Luka besar di perut dan dada. Aku kalah, terkapar di gang. Pemilik warung diam sejenak. Yang lain menatap antusias, lupa jika masih dalam situasi sedih. Tentara itu menatapku hina. Dasar mahasiswa bodoh. Kau harusnya sibuk kuliah, lulus, bukan malah sibuk demo. Kau akan mati kehabisan darah. Tentara itu meludah, memasukkan lagi sangkurnya, bersiap pergi. Aku balas menatapnya, hina, tertawa pelan. Kau yang akan mati lebih dulu, sebelum aku kehabisan darah. Kau sendirian di sini, kawan. Teman-temanmu sudah naik dari tadi. Tempat ini sebentar lagi dipenuhi lautan penduduk marah. Aku tidak membual. Saat itu massa mulai mengamuk, mobil-mobil dibakar, toko dijarah, satu persatu penduduk keluar. Hanya soal waktu juga di gang-gang itu. Sekali mereka melihat tentara itu dengan seragamnya, dia akan dihabisi massa. Aku ingin sekali melihatnya mampus, tapi aku tidak tega. Maka aku menawarkan kesepakatan agar kami sama-sama selamat. Aku menyuruhnya melepas seragam militer, melemparkan semua peralatannya ke dalam sebuah pot kosong, lantas berpura-pura menjadi mahasiswa yang menggotongku sedang terluka. Persis dia melakukan itu, gang itu mulai banjir oleh penduduk, berteriak-teriak marah. Tapi mereka membiarkan kami 1-2 membantu, mengira kami berdua mahasiswa. Tentara itu selamat, aku juga dibawa ke RS, lukaku segera dijahit. Pemilik warung itu diam lagi sejenak. Siapa tentara itu? Dialah saksi kita yang mati tadi pagi. Pangkatnya waktu itu prajurit 1, bergabung di Kesatuan Mayor Bacok. Kejadian itu membuat kami berteman. Meski masih saling membenci, kami rajin bertemu setiap kali dia libur dari penugasan. Aku benci pekerjaannya sebagai tentara, menjadi alat kepentingan pejabat. Dia benci melihatku yang tidak lulus-lulus. 10 tahun mahasiswa abadi,
sibuk demo persahabatan yang unik. Kami lebih sering berdebat setiap bertemu. Dia patriot sejati, tentara yang selalu patuh pada perintah atasan, karena meyakini itu demi kepentingan bangsa dan negara. Disuruh ke lautan api pun dia lakukan. Jiwa korsa, selalu tegak lurus dengan atasan. Tapi dia terlalu bodoh untuk menyadarinya. Dia hanya alat. Sejak awal dia menjadi orang kepercayaan Bacok. Sejak Bacok lulus dari Akabri, dia manapun Bacok ditugaskan, prajurit itu ikut. Dan saat Bacok terus naik pangkat, dia juga ikut naik pangkat. Dia menyaksikan semuanya. Bahkan ketika Mayor Bacok mencekik leher Ayah Ahmad, juga saat keluarga Tuan Lim memberikan cek ratusan juta untuk membangun rumah luas itu. Cek itu memang ditujukan ke orang tuanya, tapi yang menerimanya adalah Mayor Bacok. Diberikan di resort indah tepi pantai milik keluarga Tuan Lim. Dia juga menyaksikan langsung saat tentara memukul mundur penduduk kampung Pulau Jauh yang melakukan demonstrasi tambang emas. Menyaksikan orang kepercayaan Lim menemui Bacok. Dia ada di sana, juga berada di lokasi saat tentara mengawal petugas kantor pertanahan yang hendak mengukur tanah. Kemudian, atas perintah langsung Bacok, memukuli tanpa ampun warga yang menolak menjual lahannya. Atas saranku, dia diam-diam mengumpulkan banyak bukti. Cek itu, dia sempat memfotokopinya sebelum dia bawa ke Ibu Bacok. Juga rekaman-rekaman pertemuan dengan orang kepercayaan Lim. Foto-foto dokumen-dokumen kepemilikan saham. Dia adalah saksi yang sempurna untuk menghabisi Bacok. Aku susah payah membujuknya agar mau menjadi saksi. Karena meskipun dia memiliki semua bukti-bukti itu, dia tetap tidak mau mengkhianati atasannya. Tapi aku selalu percaya dia akan menemukan kesetiaan yang hakiki. Lagi pula, lihatlah semua omong kosong Bacok. Selalu bilang ke anak buahnya itu demi nusa dan bangsa. Tapi dia sendiri, hartanya terus bertumpuk tinggi. Dia memperlalat anak buahnya demi kepentingan pribadi. Tadi pagi saat menyebutnya, dia melangkah gagah membawa tas berisi bukti-bukti itu. Akhirnya, dia menemukan kesetiaan hakiki itu, bahwa tentara adalah milik rakyat, bersama rakyat. Itulah kesetiaan paripurna, bukan malah mengebuki rakyat yang pertarungan membelikan seragam dan pentungan itu. Aku senang sekali melihatnya. Kami naik mobil, aku menyetir, dia duduk di sampingku. Kami sempat mengenang kejadian di gang itu. Tertawa tiba di perempatan besar itu. Dan pemilik warung terdiam mengusap wajahnya. Meja pojokan itu lenggang. Pukul 11 malam, warung kopi itu hanya menyisakan Ibu Sri, 2 aktivis dan Dandi, beserta barista muda. Pemilik warung pulang duluan ditemani si penulis. Tidak terasa besok sidang terakhir. Ibu Sri mengangguk. Apakah Tuan Lim akan datang besok? Dandi bertanya. Dia harus datang. Tidak ada yang bisa menolak panggilan komite independen. Dandi mengangguk-angguk. Kita betulan tidak akan memanggil presiden di sidang itu, Ibu Sri. Aduh, dan buat apa? Ibu Sri menyahut. Dia hanyalah politisi berlagak paling patriot, seolah tidak membutuhkan jabatan apapun. Si paling hendak mengabdi pada nusa dan bangsa, tapi sesungguhnya ambisius dan serakah. Kita hanya akan memberikan panggung dengan memanggilnya. Tidak ada gunanya, karena sejak awal dia tidak berniat menolak konsensi itu. Dia hanya meneruskan saja. Kita tetap sesuai rencana. Besok, pihak terkait terakhir yang dipanggil adalah Tuan Lim, pemilik PT Semesta Minerals dan Mining. Dialah dalang di balik para pejabat, jenderal, dan alat-alat kekuasaan lain. Bersama pengusaha-pengusaha lain, dialah anggota oligarki sejati tersebut. Dandi kembali mengangguk-angguk. Lenggang lagi sejenak. Bagaimana jika keputusan komite independen tetap memberikan izin konsesi itu? Setidaknya kita telah berjuang dan habis-habisan 1 bulan terakhir ini kalian semua kurang tidur, bekerja keras mengumpulkan data.
informasi, bukti, saksi. Jika kita kalah di sidang dengar pendapat ini, aku khawatir semua perlawanan lain ikut tamat. Ibu Sri padam apinya. Aku khawatir jika kita kalah di sidang dengar pendapat ini, aku khawatir semua perlawanan lain ikut tamat. Ibu Sri padam apinya. Iya, itulah realitasnya. Tapi semoga masih ada harapan. Komite menolak izin konsesi. Kemungkinan itu semakin kecil, Ibu Sri. Mereka bahkan menyumpal saksi kita dengan membunuhnya lewat skenario kecelakaan. Apa susahnya mereka menyumpal anggota komite? Uang mereka tidak terbatas. Sekali komite menyetujui izin konsesi, tidak ada lagi cara menghentikan mereka. Semua tambang, perkebunan, proyek-proyek besar yang menggusur penduduk, merusak lingkungan akan mendapatkan pembenaran, justifikasi. Dandi mengusap wajah. Dua aktivis saling tatap. Sudah hampir tengah malam. Sebaiknya kalian istirahat dengan semua keterbatasan, bukti dan saksi menghadapi Tuan Lim. Setidaknya kalian besok cukup segar untuk menyelesaikan sidang sampai akhir. Ibu Sri membereskan gelas kopi yang kosong. Dua aktivis mengangguk.